Saya mulai terjun di bidang otomotif itu mulai 2012, Pak. Ini tuh kendalanya banyak, Pak. Ini selain dari kaki-kaki, dari mesin juga. Ada rembesan, terus mesinnya kasar, dia benar OH mesin, Pak, sebelumnya, Pak. Oh, bisa turun mesin ini ya? Ditandain dengan sealernya warna merah. Nih. Pemasangan sealer yang seperti ini nggak boleh nih, Pak. Ini kan seal kerisaf belakang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Masih di bengkel AH Motor Yogyakarta bersama kawan-kawan yang sudah terbiasa sehari-hari berhadapan dengan kunci-kunci, berhadapan dengan oli, berhadapan dengan bensin dan solar. Di sini ada Mas Agus. Halo, Pak. Mas Agus hadir. Terus ada di sini Mas Yongki. Hadir, Pak. Nah, ini bintang kita di sini nih, di bawah. Yang ini, Pak. Ini bintang kita ini. Nah, ini masternya nih sebenarnya. Dialah yang membongkar mesin ini dan memasangnya. Dia seksi kebersihan, Pak. Oh, seksi kebersihan. Oke, Sobat AHpedia, kita ini aja. Kita buat konten melihat bagaimana sih mereka atau Mas Elin ini membuka mesin ini bagian per bagian. Tapi kita nggak sampai selesai ya. Sambil ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol santai ya, Pak ya. Ngobrol ya, Mas Elin, sambil kerja. Tanya-tanya dikit, sudah berapa tahun, Mas, kamu ini bongkar-bongkar mesin orang? Yang penting bongkar mesinnya, Pak ya. Iya, bongkar mesin ya. Bukan bongkar rumah tangga orang kan? Gawat ini. Gimana nih? Bahaya ya. Bahasanya berat. Berat. Oke, Mas Elin, gimana Mas Elin? Ya, saya mulai terjun di bidang otomotif itu mulai 2012, Pak. Itu 2012. Ya, itu saya masuk dealer Nissan. Oh, dealer Nissan duluan ya? Ya, 2012. Dari SMK? Dari SMK, Pak, otomotif. Oh, mantap. Nah, di dealer selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Nah, dulu di Nissan Jakarta, sekarang pulang kampung, Pak. Kalau pulang kampung ke Yogyakarta ya. Di Jogja, nah, pulang kampung. Nah, alhamdulillah ketemu dengan Mas Hardi. Nah, kita ajakin bergabung di timnya Mas Hardi. Oke, ya. Mantap. Nah, terus apa sih kenangan dari Mas Elin yang paling berat dalam hal mengerjakan sebuah kendaraan? Saya pernah nurunin mesin, Pak. Mesin. Itu ibaratnya kayak Nissan S-Trail kayak gini tapi 2 biji. 2 biji? 2 biji dalam satu mesin. Kok bisa 2 biji dalam satu mesin? Maksudnya gimana? Bapak pernah dengar Nissan Presiden, Pak? Oh, saya nggak ngerti, Mas. Nanti saya cari di Google ya. Ya, Nissan Presiden itu V8, mesinnya sama kayak atasnya sama kayak gini. Dia V. Wow. Jadi kayak S-Trail, Nissan S-Trail digabung mesinnya jadi satu. Berapa cc itu? Itu sekitar 3.500. Berarti benar-benar yang aku bilang 2 mesin ya? Iya, 2 mesin. Wah, ngeri banget tuh. Jarang mobilnya, Mas? Jarang, Pak. Wah, oke. Itu sangat-sangat melelahkan ya. Berkenang, Pak. Itu nggak dari, pokoknya itu kan sebenarnya sih yang kayak mobil-mobil kolektor, Pak. Itu mau dibenerin, dinormalin. Jadi sebenarnya sih mesin itu hidup. Cuman dia pengen turun mesin kan, main di servis lah ya. Ya, di reset ulang lah. Reset ulang ya. Di reset ulang semuanya. Jadi dari sistem perkabelan juga diperbaiki, dari mesin juga diperbaiki. Semuanya diperbaiki. Oke. Itu menghabiskan waktu hampir setengah tahun. 6 tahun? Setengah tahun. Setengah tahun? 6 bulan. Menyelesaikan mobil tadi? Iya. Dari mesin sampai listrik? Kelistrikan, sampai jadilah. Gitu. Dari dia masuk sampai keluar. Baik. Nah, kalau untuk saat ini Mas Elin ini sedang membongkar mesin apa ini, Mas? Ini Nissan S-Trail, Pak. S-Trail ya. Jadi setengahnya dari Nissan Presiden tadi ya? Iya. Itu mobil mewahnya zaman dulu itu, Pak. Oh. Mungkin sekarang Mercy kali ya. Mercy ya. S-Class. 3.500 cc kawan-kawan. Nah, baik. Apa yang mau kita tanya tentang Mas Elin nih? Yang berhubungan dengan pekerjaan beliau dan pengalaman beliau. Nah, ini kan selain mesin, Mas Elin tuh menguasai di bidang apa lagi sih? Ada nggak sih
penguasaan seorang mekanik itu, oh saya cuma bisanya di matic, saya cuma bisanya di kaki-kaki. Ada nggak yang kayak gitu? Saya seksi wirawiri aja Pak. Pokoknya ada yang rusak saya perbaiki kayak gitu Iya ya? Pak. Kalian Sound system? Oh ini jagonya juga. Ini gimana Mas Ilin? enggak Pak, sebenarnya sih kalau dibilang jago sih enggak, tapi bisa aja. Bisa. Oh. Kalau dibilang kayak spesialis itu enggak juga. Enggak juga ya? Tapi ya sedikit-sedikit paham. Oh. Kan kita ajar aja Pak, soalnya kan di sini kan nggak cuma bekerja aja Pak, tapi sambil belajar juga kan. Oke. Jadi ilmu itu nggak cepet hilang gitu kan. Soalnya tiap hari dikerjain, terus jangan takut sama hal-hal yang baru sih. Oh iya. Jadi selama itu masih bisa dipelajarin, kenapa enggak gitu? Ajar aja Pak. Yang penting kalau kita punya dasarnya ya. Oke, yang penting di situ ya, ada dasar ya. Ya kita punya dasarnya. Jadi Tapi nggak asal-asal bongkar aja gitu kan. Tapi biasanya Mas Elin juga kalau memang dia nggak tahu, dia pasti akan melihat Ya. dulu. Dia kasih kesempatan sobat-sobat yang lain memang bisa gitu ya Mas Elin ya. Ya, nanti kalau kita buntu nih, ya, kita kan punya rekan-rekan, siapa tahu kita sharing gitu kan. Jadi semua problem itu diselesaikan Selesaikan ya. sama-sama ya. Oke. Dengan musyawarah mufakat Pak. Ini mau anggota dewan ini katanya Mas Elin ini calon ini. Waduh, 2024 kali ya. 2035 Pak. 35. Oke. Mas Elin, ini kendala di mobil ini apa sih? Mesin yang Mas akan bongkar ini. Mesin ini tuh kendalanya banyak Pak. Ini selain dari kaki-kaki, dari mesin juga, ada rembesan, terus mesinnya karena dia benar mesin Pak sebelumnya Pak. Oh, bisa turun mesin ini ya? Ditandain dengan sealernya warna merah. Nih kan bekas warna merah. Oh, ini kawan-kawan. Terus- Kalau dari ini dealer nggak merah begini? Ya, kalau merah itu dia udah pernah turun mesin. Kalau yang orinya kan dia warnanya agak abu-abu gelap Pak. Terus yang kedua tandanya dia ini packingnya bukan plat Pak, dia asbes Pak. Astagfirullah, harusnya plat ya? Ya, Kalau aslinya ya? ya aslinya ya orinya dia plat. Di flash. Coba di flash Pak, kalau biar kelihatan. Nah ini nih, ini dia asbes. Tuh. Nah, ini packingnya dia asbes. Cara lihatnya di sini Pak. Nah ini di sini juga kelihatan nih. Tuh kawan-kawan, kelihatan kan? Tuh. Ini Nah, ya asbes. Kalau plat ya mengkilat mengkilat Pak. ya, Kalau mengkilat ini ya. kan hitam nih. Hitam. Terus tebel. Soalnya kelemahan dari asbes saat kita melakukan pengencangan Pak. Kita melakukan pengencangan itu dia kan kepres Pak. Lama-lama ini Pak, bautnya itu bisa kendor sendiri Pak. Ya walaupun nggak kendor sampai lepas sih nggak, cuman dari kekuatan momennya dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah makanya yang sering dia bikin rembes itu dari kekuatan dari bautnya juga, karena dia mulai kendor jadi mudah kena overheat sedikit, dia mudah melengkung lagi, mudah rembes lagi. Karena tadi asbes itu tertekan gitu ya kali ya? Ya, ya kan sifatnya kan dia kan lembek, agak lembek ya Pak ya. Benar. Dia kalau kena tekanan, nanti lama-lama kan dia akan Turun. ini dari bautnya juga dia akan mulai kendor juga. Dari situ apakah muncul kompresi hilang atau apa yang kalau itu dibiarkan? Yang jelas pertama ya pasti ada kompresi, kebocoran kompresi. Yang kedua mungkin bisa jadi kalau pas overheat air dari water jacket itu bisa nyebrang ke ruang oli sehingga menyebabkan tercampurnya oli dan air. Nah selain itu ini ada kejadian yang sangat ekstrim Pak. Apa itu? Nah ini lihat di bagian sininya Pak. Oke. Dia pecah ini Pak. Harusnya kan dia bentuknya seperti ini nih, melengkung. Iya. Nah ini nggak ada nih, ini pecah dari sini ke sini nih. Wah. Nah ini sealernya juga sebenarnya sih pemasangan sealer yang seperti ini nggak boleh nih Pak. Ini kan seal kerisaf belakang nih. Ini kalau ditambahin sealer kayak gini nggak bisa. Nah ini kemungkinan dia udah ganti, cuman terlalu dalam masangnya. Soalnya ada ini kan lekukan dia, jadi harusnya dia kan presisi Pak. Bentar Pak, saya lepas dulu ya Pak ya. Sealernya biar kelihatan sealnya. Nah, ini kalau sealer dia pernah turun mesin warnanya kayak gini Pak, merah. Ini ori Nissan ini Pak. Kalau yang merah kayak gini nih.
Hah? Sealer ori Nissan. Merah? Iya, maksudnya dia kalau kita belinya packing set, itu Dapatnya merah? Dapatnya merah. Oh. Buat mengetahui kalau ini pernah turun mesin. Nah, ini kan ini jaraknya kan agak dalam nih Pak, antara seal sama Betul. Agak masuk ke dalam ya? sisi mesinnya nih. Iya, benar. Ini harusnya rata Pak. Harusnya rata. Kalau nggak rata dia pasti bocor. Nah, Ini kalau posisinya bocor kemarin ya? ya bocor Pak. Nah, kalau diakalin dengan cara menambahkan sealer ini nggak efektif Pak. Malah akan bikin bocornya makin parah. Wah. Tetap solusinya kalau terlalu dalam ya kita harus bongkar lagi kalau misalkan kan ini kayak seal sekali pakai nih. Kalau udah masuk ke dalam itu kalau dibuka pasti rusak. Iya, betul. Gak resiko, tetap kita harus ganti baru. Soalnya ini kan besi harganya nggak terlalu mahal Pak. Benar. Cuman jasanya biaya bongkarnya Pak yang mahal Pak. Dari seal kayak gini nih. Oke. Nah, itu patah kayak gini apa Mas penyebabnya nih? Gimana? Kemungkinan. Kalau patah kayak gini, Iya. mungkin dari salah pembongkaran juga bisa. Soalnya kalau dari bekas dari ininya, di flywheelnya ini, roda gilanya Pak. Ini nggak ada kayak bekas benturan ke sini nih, maksudnya dia bengkong terus dia menghantam ini juga bisa pecah. Cuman tapi nggak ada ini ya gejalanya ya. Nggak ada bekasnya. Nah, mungkin ini pas pembongkaran sebelumnya antara transmisi sama mesin dia macet dicongkel kalah ininya juga Tapi bisa. nggak ada masalah ya, nggak apa-apa kalau kondisi kayak gini. Yang jelas ini nanti kan ininya kelihatan Pak. Nanti kan di sini harusnya tertutup nih. Debu ya? Debu, terus kalau kena air dia nyipat ke dalam. Nah nanti akan menimbulkan ini karatan. Bisa karatan. Bisa karatan. Gilanya. Iya. Terus yang jelas suara mesin jadi tambah berisik soalnya ini kan harusnya sebagai meredam suara ini kan. Jadi peredam juga ya? Ya jadi peredam juga. Nah kalau ada yang bocor nanti suaranya keluar. Jadi efeknya mesinnya guys suaranya tambah kasar. Baik, begitu Sobat Apedia. Ini kendalanya sudah Mas Elin ceritakan. Terus apa yang akan dilakukan Mas dengan mesin ini? Nah ini pertama kita bongkar, Ya. terus kita cek metal-metalnya juga, terus kita cek kerataan headnya sama bloknya, terus kita klepnya juga kita cek, terus ya paling cek standar aja sih Pak. Untuk pengecekan mesin kayak cek piston, cek ini connecting rodnya kan, soalnya kan ada keluhan suaranya kasar juga. Terus suara kasarnya itu bagian bawah. Nanti kita cek ada yang aneh apa enggak setelah dibongkar. Baik. Kalau kondisi lagi sepi, untuk menyelesaikan perbaikan bongkar mesin ini butuh berapa lama? Paling cepat Mas? Jadi kalau part ready semua nih. Part ready semua Part ya. ready semua, terus tidak ada pembersihan. Misal mesin udah bersih. Ya. Ini kan setengah hari udah turun nih Pak. Setengah hari. Ini baru tadi pagi ya? Iya. Setengah hari. Suhu ya? Suhu apa Mas? Suhu badan. Nah, ibaratnya kita kan ini Bapak tanya yang tercepat kan. Iya, kita nanya yang tercepat ya. Terus setengah hari. Terus kalau barang ready semua, paling bloknya sama headnya nggak melengkung, tinggal ganti-ganti aja. Ya seminggu harusnya jadi. Seminggu ya? Seminggu. Tapi kalau kayak gini kan prosesnya kalau kita kan kita bersihin dulu. Iya. Nggak bersihin dulu. Nah, yang lama prosesnya di sana ya, di pembersihannya Pak. Iya. Soalnya kayak gini nanti nih dibersihin lagi Pak. Yang menjilat lagi nggak cuma dalam tapi luarnya juga. Iya. Nah, nanti kita bikin konten lagi lah saat rakit ya. Nanti jadi tahu perbedaannya mesinnya kan. Nah, kayak gini. Benar. Nanti pas saat rakit seperti apa. Nih kawan-kawan lihat prosesnya ya. nanti berapa lama nanti kan ketahuan. Betul. Nih kawan-kawan diperhatikan ya, mesinnya itu ingat-ingat dah. Ingat-ingat warnanya seperti apa. Mobilnya gitu ya. yang ini Pak. Nah, mobilnya Pak. Ini. Nah nanti kita lihat 1 minggu yang akan datang ini mesin warnanya apa nih? Kan ada temennya juga tuh Pak. Ada 2 ya temannya. Ada 2. Satu ini. hitam ya. Itu turun mesin juga. Ini baru turun mesin. Kalau ini Mas Hengki. Mas Hengki lagi turun apa dia? Dia lagi turun head Pak. Navara. Nih Navara nih. Ini yang kemarin kita lagi ngomong nih, Mas Hengki mau kasih konten buat kita. Nanti ntar aja selesai makan ya. Oke. Baik. Ngisoresnya. Ya. Baik. Jadi setiap
pembongkaran seperti ini, Mas ditemani oleh satu tim. Satu tim atau bagaimana Mas cerita ini? Ini relawan, Pak. Gawat ini. Soalnya dia kerjanya nggak tentu, Pak. Relawan. Relawan, Pak. Baik, tapi si Mas ini jasanya banyak banget loh ya Mas. Wah. Mas. Orang yang paling banyak bekerjanya di sana, Pak. Nah, ini. Nah, Hampir semua mobil yang masuk ke AHA kepegang sama dia, Pak. nah, hampir semua pokoknya. Semua, Pak. Ya, Pasti ada yang dia pegang, Pak. Kalau nggak ada dia mesin nggak kembali, Pak. iya, Tapi bener, megang doang terus pindah gitu kan. Nah, siap. Kita tunggu Sobat Apedia di minggu depan. Mobil ini sudah jadi atau belum? Tapi tadi kita kembali karena nanti ada spare part ya, terkendala terkendala mungkin ada spare spare part yang part. belum datang. Ya. Atau antri apa Mas biasanya? Slave ya apa? Antri slab sama bubutnya, Pak. Bubut gitu kan? slabnya, yang head tambah bloknya kalau ada melengkung. Melengkung ya. Iya. Tapi yang pasti kita akan kasih lihat nanti seperti apa bentuk dari mesin tersebut kalau sudah jadi siap untuk pasang. Gitu ya Mas Elin ya? Ya, siap. Nanti diinfokan juga pergantiannya apa aja, masalahnya apa aja, nanti ditunggu di video selanjutnya. Oke, Mas Elin, kemarin tuh ada yang bertanya, Mas Elin, saya minta kontakmu dong. Itu bagaimana? Nanyanya ke siapa? Waduh. Gimana ya, Pak ya? Nanyanya ke AHpedia ya? Hanya Motor ya? ke Pak Topik aja nanti. Pak Topik semua punya kok. Aman. Oke, Sobat AHpedia, nanti silakan tinggalkan komentarnya. Nanti akan dijawab oleh Mas admin ya, Mas admin. Nanti Adminnya banyak, Pak, di sini, adminnya Pak. banyak ya. Iya. Terus nanti akan dijawab nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, siap. Ya, oke? Siap, Pak. Baik, terima kasih Mas Elin. Ya, sama-sama Pak Topik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apalagi, Pak? Lupa. Komen ya. Oh iya, ada fiturnya. Ada fitur baru, Pak. Sawerannya, Pak. Oh iya, Sobat AHpedia, di AHpedia ada fasilitas super chat ya. Iya. Nah, jadi kalau komentar bisa yang mau mau nitip di situ yang punya uang digital ya gitu ya. Iya, Pak. Nah, bisa mengklik ataupun bisa jadi pas waktu live. Tapi kita jarang live ya. Jarang live, Nah, Pak. jarang live. Oh, sebentar itu Bapak yang satu itu kalau disorot kamera belok kiri, belok kiri, belok kiri. Yang mana sih, Pak? Tahu tuh, tak cariin aja sekalian dah. Oh, Nah, ini. boleh itu, Pak. Langsung gaskan, Pak. Ya Pak Topik, gimana Pak? Alhamdulillah Mas, dapat kita konten 3. Wih. Kenapa tuh, Pak? Iya. Ini kotor, ini kotor. Ini Mas Elin ini, Pak. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Nah, kedengeran nih. Ini. Ini Mas Elin ini, Pak. Dia calon owner bengkel AHA Gunung Kidul, Pak. Berarti yang daerah Gunung Kidul ke sana aja ya, betul ya? Aja, Pak. Oh, itu Saya lagi prepare, Pak. prepare. Kita besok syuting ke tempat baru, Pak. Ayo, itu di pinggir pantai nggak? Oh, enggak, Pak. Di tengahnya, Pak. Tengah pusat nanti. Oke, siap. Terima kasih. Syuting lagi, Pak. Semangat, Pak. Nanti di YouTube udah ada saweran loh, Pak, di sana, Pak. Iya ada Ya, saweran. bener. Iya benar. Yang mau nyawer. Alhamdulillah nanti ya. Kita Ini Pak kasih ke Topik. Mas Elin. Kameranya baru lagi nih. Bukan Mas, ini handphone ini. Iya. Baik. Terima kasih Mas Sama-sama, Ardi. Pak. Siap. Nih, syuting Pak nanti, Pak. Ya oke, kita syuting yang diesel ya. Iya. Ini mana nih? Mas Elin. Nih, penutup Mas, dikit lah. 1 2 3 action. Tuh, ini Masnya. Ada iklan liwat, Pak. Oh iya, nah, dah. Ya, intinya jangan takut untuk mencoba, Pak, untuk hal yang baru. Ya. Nah, yang penting kalau kita punya dasar teorinya, kita punya dasarnya. Nah, untuk hal-hal baru jangan takut. Kita untuk saat menemui masalah, nanti kita akan Mendapatkan solusinya. akan mengembangkan ilmu kita juga ya. Iya. Yang pertama mengembangkan ilmu kita, terus yang penting tetap semangat, Pak. Oke. Tetap semangat untuk 2024. Iya. Hah? Coblos nomor 2 ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Elin. Ya, sama-sama Pak Topik. Dan Selamat. Sobat AHpedia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.